لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah juga berfirman, memberikan wasiat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, ucapkanlah perkataan yang jujur. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurus Sa'adah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan dan tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah masih berikan kepada kita. Khususnya pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Mungkin dari kita ada yang beritikaf, ada itikaf ya, tapi jangan ngantuk dulu. Barangkali habis begadang, ditahan dulu ngantuknya. Alhamdulillah, itikaf adalah sebuah ibadah yang ditekankan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian mungkin setelah itu kita sahur, ya. Dan sahur adalah salah satu kebaikan juga, merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tasahharu, ya, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya di sahur itu ada keberkahan. Jadi kita sahur itu bukan semata-mata buat ganjal perut, ya, tapi kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari sahur kita. Kemudian kita dimudahkan untuk sholat qobliyah, mungkin sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang keutamanya apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih-lebih sholat subuhnya. Dan alhamdulillah kita diberikan taufik untuk sholat subuh. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita duduk bersama, ya, di sebuah majelis yang kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan ilmu yang bermanfaat. Dan Bapak Ibu sekalian, rasanya memang kita perlu untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena diri kita itu perlu diingatkan permasalahan akhirat.
perlu diingatkan tentang keimanan, tentang ketakwaan yang mungkin tidak kita dapatkan kecuali di majelis ilmu. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ketemu temennya, ya, biasanya yang ditanya itu apa? Ketika baru ketemu, gimana kabarnya, gimana keluarganya, gimana usahanya. Yang ditanya dunia dan dunia. Apakah ada di teman kita yang kalau ketemu nanya, gimana sholatnya, gimana baca Qur'annya? Wonten sedikit, mungkin ada tapi sedikit. Makanya kita perlu diingatkan masalah keimanan, ketakwaan, dan masalah akhirat yang bisa kita dapatkan di majelis ilmu. Allah berfirman, fadzakir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya keimanan itu sangat bermanfaat untuk seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk duduk di majelis ilmu, di majelis yang penuh dengan keutamaan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala illa nazalat ada yang kelewat yatluna kitab Allah, ya, di dalamnya membaca kitab Allah, firman-firman Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihumus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dilingkupi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kaum itu akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikat yang mulia. Maka ini adalah sebuah keutamaan dari majelis ilmu. Ya, kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kata para ulama, dilingkupi para malaikat itu maksudnya adalah mereka akan ditolong dan dimudahkan dalam upaya menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka hendaknya kita semangat untuk berangkat kajian, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Ya, jadi ngaji jangan cuma di bulan Ramadan, karena kita butuh untuk diingatkan ya masalah keimanan, masalah akhirat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kami ucapkan jazakumullah khair kepada takmir yang telah berkenan mempersilahkan kepada kami ya, dengan berhusnudzon kepada kami dapat berbagi di sini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Insya Allah tema yang akan kita bahas tadi sudah disampaikan tentang kesuksesan di bulan Ramadan yang sesungguhnya. Ketika kita mendengar kesuksesan di bulan Ramadan, ya terbetik di hati kita, ya mungkin bahwasanya apakah ada orang-orang yang gagal juga di bulan Ramadan? Ya, dia tidak sukses melewati bulan Ramadan. Ada atau enggak Bapak Ibu? Ada. Ya, bahkan sudah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, rubba sha'imin hadzahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang puasa. Siapa? Yang dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dia sudah puasa 30 hari, yang didapatkan cuma lapar dan haus. Eman-eman bukan? Eman-eman sekali. Sudah capek-capek, tapi yang didapatkan cuma lapar dan haus. Dan kita khawatir bahwa kita termasuk orang tersebut. Ya, makanya kita perlu belajar ya, bagaimana supaya kita bisa melewati bulan Ramadan dengan baik dan pasca Ramadan. Ya, bagaimana kita bisa melalui dengan baik. Dengan keterbatasan kami, ya sukses di bulan Ramadan yang sesungguhnya kita bagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, seseorang yang sukses melewati bulan Ramadan adalah orang yang dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang
Ya, yang berpuasa ketika dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang merealisasikan tujuan dari ibadah puasanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mungkin sudah sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi inti dari ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, utamanya puasa, adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita puasa, kita sudah puasa 22 hari, ya, mari kita introspeksi. Sudahkah puasa kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apa itu takwa? Ulama banyak mendefinisikan tentang takwa, tapi yang paling singkat dan yang paling inti adalah takwa adalah kita menjalankan perintah Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang menjalankan ketakwaan, menjalankan ketaatan bukan karena Allah? Ada. Mungkin dia riya, mungkin dia ingin disanjung, mungkin dia kepengin dipuji. Ya, maka kita melakukan ketaatan, melakukan perintah Allah dan Rasulnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk takwa yang pertama. Ya, ketika kita berpuasa, kita berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Ya. Yang pertama apa? Jelas yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua salat 5 waktu. Jangan sampai kita puasa tapi tidak salat. Wonten banyak. Bahkan ada orang yang tanya, bagaimana hukumnya puasa tapi enggak sholat? Bagaimana bisa puasa dan sholat sama-sama rukun Islam? Harus dijalankan dua-duanya. Ya, kalau ditinggalkan maka dia berdosa. Maka sebagai bentuk takwa ya, adalah dia menjalankan kewajibannya. Ya, termasuk adalah sholat 5 waktu. Dan ini juga salah satu yang perlu kita perhatikan di antara kita semua, Bapak Ibu dan keluarga kita. Ya, masalah sholat 5 waktu, dan alhamdulillah ya, masjid ini termasuk ramai. Ya, dan ya semoga Allah terus berkahi dan terus tambah jamaahnya. Ya, dan diajak tetangga yang belum jamaah terus dinasehati. Kita ajak supaya ikut jamaah. Ya, karena sholat 5 waktu juga ibadah yang utama. Nabi Muhammad SAW beliau mengibaratkan sholat 5 waktu itu seperti kita mandi di depan rumah kita yang ada sungainya sebanyak 5 kali. Ara'aitum nahran fi babin ahadikum. Ya. Bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai di depan pintu kalian? Yahtasilu fihi fil yaumi 5 marat atau kama qala. Seseorang tersebut mandi di sungai depan rumahnya sebanyak 5 kali. Hal yabqa min darunihi syai', apakah akan tersisa kotoran di badannya? Maka para sahabat menjawab, qalu la yabqa min darunihi syai'. Ya, maka tidak ada kotoran yang tersisa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, fadzalika mislu shalawatil khams. Itulah permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan salat itu dosa-dosa. Mungkin ada dosa yang belum kita istighfari, belum kita taubati, ya, dengan izin Allah bisa dihapus dengan salat kita. Maka kita semangat salat 5 waktu. Ya, dan ini sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti berbakti kepada orang tua, kemudian memberi nafkah kepada keluarga, itu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang wajib baru yang sunnah. Ya, kita kerjakan juga yang sunnah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Berzikir ketika berpuasa.
Ya, salah satu yang disunahkan kepada orang yang berpuasa adalah banyak berzikir. Nabi Muhammad SAW beliau ditanya, "Ayyu shaimin a'dhamu ajra?" Wahai Nabi Muhammad SAW, siapakah orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Maka beliau menjawab, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan ketika berpuasa banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil naik kendaraan sambil zikir, bisa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, ya. Intinya kita memperbanyak zikir. Atau juga bisa dengan kita bersedekah, ya, memberikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Bisa juga dengan memberikan makan kepada orang yang berbuka, ya, berbuka puasa. Dan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk ketakwaan yang kedua adalah kita meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meninggalkan larangan bukan karena takut dicela. Kita meninggalkan larangan bukan karena takut dikucilkan. Tapi kita meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada nasihat bagus yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Sinten? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka." Kalau kamu puasa, maka hendaknya pendengaranmu juga berpuasa. Berpuasa dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang hibah, kita harusnya apa? Pergi. Ya, kalau bisa mengingatkan. Ya, kemudian beliau berkata, "Falyasum basaruka." Dan hendaknya penglihatanmu juga berpuasa. Berpuasa dari apa? Dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita merusak puasa kita karena kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kita pegang HP, ya, kadang lihat status, lihat story. Ketika ada wanita tidak pakai aurat, gimana? Langsung, ya, disingkirkan, diganti, ya, dan sebisa mungkin apa? Dihindari, ya, karena itu bisa merusak puasa kita dan kita meninggalkannya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Falyasum lisanuka anil kadhibi." Ya, dan lisanmu juga berpuasa dari kebohongan. Ya. Dan ini adalah bentuk dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita puasa tapi masih berbohong. Ya, kita puasa, ya, tapi lisan kita mengucapkan sesuatu yang dusta. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, dan perbuatan dusta. Perbuatan dusta apa? Apa contohnya, ya? Mungkin korupsi bisa masuk, ya, memanipulasi data. Itu termasuk perbuatan apa? Dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minum. Ya, maksudnya apa? Puasanya sia-sia. Ya, puasa tapi masih berdusta. Ya. Karena hakikat puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Kalau puasa cuma menahan makan dan minum, anak SD bisa betul? Bisa. Ya. Terus apa bedanya puasa kita sama puasanya anak SD? Harusnya puasa kita lebih berkualitas dari puasanya anak SD, yaitu dengan tadi, ya, kita memuasakan lisan kita, ya, memuasakan pandangan kita, memuasakan penglihatan dan pendengaran kita. Lisannya dijaga, ya, tadi tidak mengucap perkataan yang dusta,
perkataan yang kotor, ya, perkataan yang sia-sia. Kemudian beliau melanjutkan, wal yakun 'alaika sakinatun wa waqarun yauma saumika. Hendaknya di hari puasamu itu lebih tenang dan lebih berwibawa. Ya. Ketika puasa lebih apa? Lebih tenang, ya, tidak gerasa-gerusuk, tidak mudah terpancing emosi. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaun. Jangan sampai hari-hari engkau berpuasa sama dengan hari ketika tidak berpuasa. Puasa enggak puasa sama saja. Bedanya cuma enggak makan dan enggak minum. Ya, maka jangan sampai demikian. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, laisa siyamu minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Innamas siyamu minal lahwi warrafsi. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan dari perkataan al-lahwu dan rafas. Lahwu itu perkataan yang sia-sia, ya, dan rafas itu apa? Hawa nafsu laki-laki kepada perempuan, ya. Puasa itu menahannya yang demikian. Fa in sabbaka ahadun aw jahlun 'alaika faltaqul inni shaim. Kalau ada seseorang, ya, mencela kalian, berbuat iseng kepada kalian dan bikin apa? Emosi, maka katakanlah inni shaim. Aku lagi puasa. Engkau tunggu nek buka. Bukan kayak gitu. Ya, bukan kalau buka baru apa? Dieksekusi, bukan. Ya. Tapi memang kita belajar untuk menahan amarah, menahan emosi. Ya. Kita di jalan mungkin ada pengendara yang apa? Semaunya sendiri, tahan emosi. Jangan terpancing. Wong kita lagi puasa kok. Kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus beda hari puasa dengan hari tidak berpuasa. Ya, dan sejatinya kita puasa itu latihan. Napa? Latihan, memperbaiki diri supaya terus menjadi lebih baik. Maka dengan bertakwa, ya, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia semoga termasuk orang yang sukses, orang yang beruntung di bulan Ramadan. Ya, dan jangan sampai kita masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau suatu saat naik mimbar. Nabi Muhammad pernah suatu saat naik mimbar. Kemudian apa? Beliau mengatakan amin, amin, amin. Maka sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah SAW? Maka beliau berkata, beliau bersabda, tadi ada malaikat Jibril. Beliau mengatakan, rahima anfun rajulin dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ya, celaka orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadannya pergi dan dia belum diampuni. Fakultu amin. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Ya, celaka untuk orang yang ketemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Yang berdoa siapa tadi? Malaikat Jibril, malaikat terbaik, pemimpinnya para malaikat. Dan yang mengaminkan sinten? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira doanya mustajab bukan? Mustajab. Ya, maka jangan sampai kita termasuk orang yang celaka, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Ramadan selesai, kurang berapa hari? 7 hari lagi, sekitar 7 hari. Ketika Ramadan selesai, ya, salah satu potret kesuksesan seseorang adalah justru dia merasa belum sukses. Kenapa? Dia merasa belum sukses. Ya. Dia merasa bahwa dia masih banyak kekurangannya ketika di bulan Ramadan. Karena terkadang seseorang ketika dia merasa sudah sukses, biasanya apa yang dilakukan? Mencukupkan, ya, mensudahi. Udahlah, nggak usah ngaji lagi, nggak usah ke masjid lagi, sudah sukses, sudah cukup. Tapi kalau dia merasa dia belum berhasil, dia merasa masih banyak kekurangan, ya, maka itu akan memotivasi dia
supaya terus lebih baik. Dan kita sadari bersama Bapak Ibu sekalian bahwasanya kita masih banyak kekurangan. Puasa kita mungkin kita masih kotori dengan dosa dan maksiat. Ya, maka kita termotivasi setelah Ramadan berusaha untuk tetap puasa minimal Senin Kamis. Kalau tidak bisa ya puasa Ayyamul Bid berapa hari? 3 hari di pertengahan bulan. Ya, atau puasa sunnah yang lainnya. Ya, karena kita merasa puasa kita di bulan Ramadan belum bagus. Salat kita ya ketika di Ramadan, tarawih kita mungkin masih kurang khusyuk. Ya, kadang tarawih makanya kebanyakan jadi ngantuk, jadi malas. Ya, maka kita berusaha di selain bulan Ramadan menghidupkan sholat malam, walaupun 2 rakaat, 1 rakaat. Dan masya Allah ketika bulan Ramadan itu menunjukkan apa? Fakta-fakta yang kadang membuat kita heran. Ya, kita di selain bulan Ramadan ya biasanya bisa sholat malam, betul? Tergantung masing-masing. Mungkin kita kadang susah sholat 2 rakaat, 1 rakaat aja susah. Tapi di bulan Ramadan kita bisa sholat malam berapa rakaat? 11 rakaat, 8 rakaat. Kalau sama witir 11, mungkin ada yang 21, 23. Di bulan Ramadan ternyata kita bisa. Ketika enggak atau selain di bulan Ramadan kita biasanya tidak berpuasa. Mau puasa kayaknya berat banget. Ya mau puasa sunnah apa? Kayak berat banget. Tapi di bulan Ramadan ternyata kita bisa puasa. Dan berapa hari? 30 hari. Ya, bukan sehari 2 hari. Puasanya berapa hari? 30 hari. Ternyata kita apa? Bisa. Ya. Di selain bulan Ramadan, ya, mungkin kita mau berhenti dari rokok kayaknya apa? Susah banget. Di bulan Ramadan kita puasa bisa enggak? Bisa ternyata. Ya, maka harusnya selain di bulan Ramadan, setelah dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita berusaha. Ya, berusaha untuk tetap beribadah. Ya, tetap sholat ke masjid. Ya, tetap berpuasa, tetap menghidupkan sholat malam, tetap bersedekah, ya, dan meninggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah kebingungan. Ya, beliau pernah bingung ketika membaca ayat, ya, dan beliau kan berusaha untuk apa? Mentadabburi. Beliau ketika membaca ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan wa qulubuhum wajilah. Tapi hati mereka masih merasa apa? Takut. Beliau bingung radhiyallahu anha. Kok bisa ada orang apa? Sudah ngasih tapi hatinya masih apa? Takut. Apakah dia orang yang habis ngasih terus melakukan keburukan, jadinya dia takut dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ahwal ladzi yazni?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang setelah dia melakukan kebaikan, dia memberikan apa yang dia berikan tapi hatinya masih takut, siapakah dia? Ahwal ladzi yazni, apakah dia orang yang berbuat kebaikan terus berzina? Wa yasrik, apakah orang yang mencuri? Wa yasrabul khamra, ataukah orang yang suka mendem, ya, bahasanya kita suka minum khamr, ya. Kenapa hati mereka masih takut? Maka kata Nabi Muhammad SAW, qala la ya bintas Siddiq, bukan wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahu ar-rajulu yasumu, ya, akan tetapi mereka adalah orang yang berpuasa, wa yatasaddaqu, dan mereka orang yang bersedekah, wa yusallu, dan mereka orang yang salat. Amal saleh bukan? Amal saleh. Sudah puasa, sudah bersedekah, sudah salat, tapi hatinya masih merasa apa? Takut. Ya, wa huwa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Ya, akan tetapi dia masih merasa khawatir. Khawatirnya kenapa? Takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah melakukan amal soleh, orang beriman itu dia tetap merasa apa? Khawatir. Ya.
khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan puasa kita nih yang sudah lalu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita jangan terlalu pede. Ya, apalagi sampai berbangga diri. Bersyukur betul, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan apa? Wah, saya nih sudah puasa 30 hari. Saya bisa tarawih 30 hari. Saya bisa iktikaf. Yang lain pada tidur, saya iktikaf. Jangan sampai muncul apa? Bangga diri seperti itu. Saya sudah bisa bersedekah, sudah bisa memberikan ratusan makan orang buka puasa. Jangan sampai muncul bangga diri di dalam hati kita. Karena sejatinya yang memudahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa atau tidak kita melakukan amal soleh? Tidak bisa. Bukankah banyak orang di luar sana yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita bisa beramal soleh. Ini adalah taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan terlalu bangga diri. Ya, kita bersyukur dan kita berdoa. Berdoa apa? Supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya sinten? Ismail, ketika beliau berdua membangun pondasi Ka'bah. Allah berikan di dalam Al-Qur'an, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail putranya. Kemudian apa lanjutannya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, beliau tetap berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, taqabbal minna, terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nabi Ibrahim, beliau nabi dan beliau punya julukan siapa? Khalilur Rahman. Beliau kekasihnya Ar-Rahman, ya. Dan beliau itu jasanya sangat besar terhadap agama Islam. Agama yang beliau ajarkan kepada umatnya. Beliau berdakwah ratusan tahun, tapi beliau tidak merasa apa? Bangga. Beliau tetap berdoa, ya. Beliau tidak merasa terlalu pede amalannya akan diterima, tapi beliau tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami. Lebih-lebih kita bukan nabi, bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jasa kita untuk agama Islam? Ya. Lantas kita merasa pede, amalan kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para sahabat dikatakan mereka semuanya mengalami apa? Yang namanya satu ini, yaitu khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan mereka terus apa? Beramal. Ya, terus melakukan amal soleh, ya, berharap amal yang selanjutnya itu apa? Diterima. Dan perasaan inilah yang nantinya akan memunculkan keistiqomahan. Napa? Istiqomah. Jadi setelah bulan Ramadan berlalu, ya, hendaknya kita tetap istiqomah, melakukan amal kebaikan, menjauhi keburukan, ya. Dan kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, innallaha idza taqabbala amala abdin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau menerima amalan seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Waffaqahu li amalin sholihin ba'dahu, maka Allah akan kasih taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh selanjutnya. Jadi tanda diterimanya amal soleh, dia bisa melakukan amal soleh berikutnya, ya, li'anna thawabal hasanah al hasanatu ba'daha, karena tandanya balasan amal soleh, ganjaran sebuah amal kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Faman amila hasanah summa taba'a bihasanatin ba'daha kana dzalika alamatan 'alal qabulil hasanah. Maka barang siapa kalau ada seseorang dia melakukan amal soleh dan dia ikuti dengan amal soleh berikutnya, maka itu adalah tanda diterimanya amal dia, amal orang tersebut, ya. Kama anna man amila hasanah summa atba'aha bisayyi'atin
kana dzalika alamatan raddal hasanah wa adamil qabulah. Dan sebaliknya, ya, kalau ada seseorang dia melakukan amal kebaikan tapi berikutnya dia melakukan amal keburukan, fadzalika alamatan raddal hasanah, maka itu tanda ditolaknya amalan dia, wa adamin qabulih, dan tanda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ya, setelah Ramadan apakah kita masih bisa beramal? Apakah kita masih bisa sholat ke masjid? Apakah kita masih bisa bersedekah? Apakah kita masih bisa menghidupkan sholat malam? Ya, yang ketika kita masih bisa melakukan, semoga itu tanda diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama berpesan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan, jadilah hambanya Allah rabbaniyan wala takun ramadhaniyan, dan jangan jadi hambanya bulan Ramadan. Ya. Dan dikatakan seburuk-buruknya orang, dia hanya beribadah ketika hanya di bulan Ramadan. Bersedekah cuma kalau di bulan Ramadan. Ke masjid cuma kalau di bulan Ramadan. Ya. Melakukan amalan soleh yang lainnya hanya di bulan Ramadan. Ya. Maka ini adalah sebuah hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang mukmin. Hendaknya dia juga berusaha untuk istiqomah. Ya. Dan para ulama ya, dari salafus salih, mereka itu dulu berdoa sampai berapa bulan? 6 bulan. Berdoa supaya apa? Amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Dulu mereka itu berdoa selama 6 bulan. Ayyabluhum syahrul Ramadan, supaya mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum bulan Ramadan berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan sudah berlalu, summa yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhum. 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya apa? Setahun itu isinya doa. 6 bulan pertama berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya berdoa supaya apa? Diterima amalan solehnya. Ya. Maka kita lebih layak lagi untuk memperbanyak doa. Ya. Banyak doa. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana, dan amalan soleh yang lainnya. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kanu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaknya kalian lebih memperhatikan bagaimana agar amalan kalian diterima lebih besar daripada hanya sekedar beramal. Jadi kita tuh harusnya fokus Bapak Ibu sekalian, ya, supaya bagaimana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar apa? Beramal saja, habis itu sudah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tadi ya sudah disebutkan bahwasanya tanda diterimanya amalan adalah kita dimudahkan untuk melakukan amalan berikutnya. Ya, yang mana itu menjadi sebab keistiqomahan kita setelah bulan Ramadan berlalu. Ya, dan Allah perintahkan kita untuk apa? Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya. Ya, maksudnya apa? Ketika orang tersebut akan wafat, ya, ketika dia akan wafat, maka malaikat apa? Akan turun kepadanya dan mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Dan istiqomah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annal asyaddal karamah luzumil istiqomah. Sesungguhnya karomah terbesar yang Allah berikan kepada seseorang adalah dia bisa istiqomah. Itu adalah karomah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk istiqomah pada zaman sekarang itu apa? Mudah atau bukan?
Mudah bukan? Susah. Makanya ada perkataan yang bagus dari Imam Hasan Al-Basri. Al-ajab laisa halaka kaifa halak. Yang mengherankan itu bukan seseorang terjatuh kok bisa terjatuh ke dalam keburukan. Ya, contoh, ada orang tidak sholat ke masjid. Dia tidak sholat sama sekali mungkin. Kok bisa ya orang tersebut nggak sholat? Itu nggak mengherankan. Karena saking banyaknya orang yang seperti itu. Tapi yang mengherankan siapa? Adalah orang yang an-najah kaifa najah. Adalah orang yang selamat. Kok dia bisa selamat? Dia bisa istiqomah. Dikala orang-orang nggak istiqomah, dikala orang-orang tidak ke masjid, kok orang ini bisa istiqomah, bisa lempeng. Ya, itu adalah sesuatu yang mengherankan. Ya, dan patut untuk direnungkan. Ya, direnungkan oleh seorang mukmin. Ya, bagaimana supaya dia bisa mencontoh orang tersebut, meniru orang tersebut, dan kembali lagi semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk berdoa supaya kita diberikan keistiqomahan, diberikan petunjuk, taufik untuk terus beramal soleh, ya, terutama di bulan Ramadan dan setelahnya. Ya, supaya kita tidak jadi hambanya bulan Ramadan, ya, tapi kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sedikit. Ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekurangan dari kami pribadi dan dari syaitan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.